Selamat datang di vlog dari Amerika. Namaku Teresia, aku tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian North Carolina. YouTube channelku berisi tentang keseharian hidup di Amerika, mindful, balance, minimalist living in the US. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Rumah kami termasuk kecil untuk standar rumah di Amerika Serikat. Luas tanahnya hanya sekitar 650 meter persegi dan luas bangunannya 91 meter persegi aja. Dapurnya tentunya juga mungil. Aku punya 3 prinsip dalam mendekorasi rumah. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua praktis, yang ketiga estetik. Tadi kita masuk dari pintu belakang ya, karena dapurku berbatasan langsung dengan pintu belakang. Di floating rack paling atas ini, semuanya untuk dekorasi. Ini adalah tanaman hidup yang aku ambil dari tanaman monsteraku. Aku masukkan dalam air seperti ini, dan cantik banget. Ini adalah cookie jar, tapi nggak aku pakai. Sebenarnya bisa dibuka untuk tempat cookie. Aku pakai buat hiasan aja. Sedangkan yang ini sebenarnya bisa untuk tempat menyimpan teh, tapi aku juga nggak fungsikan. Jadi memang cuma buat hiasan aja karena memang letaknya atas dan aku nggak terlalu sering ngambil ke arah situ. Di rak di bawahnya ada disinfektan wipes. Ini aku taruh di sini biar gampang ngambilnya karena aku selalu bersihin dapur segera setelah memasak. Terus juga ada tepung tapioka dan tepung serbaguna. Terus ada gula. Nah, ini juga ada sebelahnya Milo yang aku beli di pasar Asia di kota aku. Lanjut ke sebelah sini ada hiasan gambar kopi kayak gini. Seperti prinsip aku bahwa sebisa mungkin dekorasi harus ada fungsinya, ini juga kayak gitu. Dia berfungsi untuk nutupin panel listrik di belakang. Di atas meja aku taruh teh dan minuman instan dari Indonesia, dan juga ada kopi punya suamiku. Ini gelas yang tempat dia minum untuk air putih ya. Terus ini ada coffee maker. Jadi tiap pagi suamiku yang bikin kopi dan sarapan untuk kami. Di sebelahnya aku taruh air fryer. Kalau pas mau goreng-goreng tapi mau yang sehat, nah pakai ini ya. Terus ini rice cooker, aku belinya di Amerika, cuman ada warna putih ini, ya udahlah ya. Nah, seperti prinsipku fungsional dan praktis, jadi aku tambahkan roda kecil di bagian bawah air fryer dan rice cookerku supaya gampang digerakkan seperti ini, maju mundur, dan aku lebih gampang bersihin area belakangnya. Kalau coffee makernya nggak dikasih karena suamiku nggak mau, ya sudahlah, karena ini tanggung jawab dia untuk merawat dan membersihkan. Nah, stok minuman aku taruh di dalam laci ini. Ada kopi instan yang aku beli di toko Asia di kotaku. Terus ada juga kopi instan Old Town. Terus ada kopi instan Indonesia ya, Torabika. Lalu juga ada stok minuman lainnya seperti kopi, teh. Ada juga tuh teh tongji. Terus ada juga krim untuk kopi yang suamiku suka bikin. Semuanya masih ada di kemasan aslinya, nggak aku ganti supaya lebih estetik karena prinsipku selama berfungsi dengan baik dan praktis, maka nggak perlu sampai harus mengeluarkan biaya untuk wadah-wadah yang baru. Hanya supaya tampak lebih estetik, menurut aku sih justru itu pemborosan. Lanjut ke bagian bawah kabinet, ini ada tempat penyimpanan talenan, terus tray untuk baking yang suamiku suka bikin pizza dan lain-lain. Ada juga tempat cuci salad dan sayuran. Terus ini ada panci-panci dan wajan, wok ya dibilangnya kalau di Amerika. Itu nyarinya susah, makanya aku belinya nggak bisa satu set, karena orang Amerika jarang ya goreng-goreng yang deep fry gitu. Lalu sisi dalam kiri dan kanan dari pintunya aku pakai untuk naruh peniris kayak gini, untuk meniriskan sayur atau daging setelah dicuci. Lanjut ke area kompor. Nah, ini yang beda dari kompor di Indonesia. Di Amerika kompornya itu sudah jadi satu dengan oven. Di bagian bawahnya ada full size oven kayak gini. Karena tentu saja orang Amerika masaknya banyak baking ya, jadi mereka pasti menggunakan oven. Ini tombol untuk menyalakan oven, ini untuk mengatur suhunya.
Ini ada dekorasi kecil, aku suka karena lucu, artinya dibuat dengan cinta, makanya aku menjilat sendok masaknya. Terus hiasan kecil-kecil di atasnya itu nggak ada fungsinya sih, tapi karena suamiku suka dan nggak mengganggu juga ya sudahlah ya. Ini ceret merah kesayanganku. Di atas kompor ada kitchen hood vent yang berfungsi untuk menyerap semua asap dari kompor ya ketika kita masak. Nah, aku nempelin dengan stiker retro yang lucu gini karena ya ini gue banget gitu ya, orangnya konyol dan suka yang lucu-lucu kayak gini. Karena kalau untuk aku, rumah itu harus menunjukkan karakter pemiliknya, dan ini adalah salah satunya. Lalu di atasnya sini ada cabinet yang aku taruh ini nih, rak gini supaya aku bisa numpuk barang di bagian bawah. Ini ada wajan dadar kalau aku bikin kulit martabak atau risol. Terus ada mixer, ada kukusan kalau aku bikin dimsum atau siomay. Lalu ada toples-toples besar untuk tempat kalau aku pas goreng emping atau kerupuk. Lanjut ke sebelah sini. Nah, di atas meja ini ada mesin chopper kesayangan aku, tapi lagi aku cuci, jadi cuma ada tutup dan mesinnya aja. Meja ini kami bawa dari apartemen sebelum pindah ke rumah ini. Sebenarnya ini bukan meja yang cocok untuk prep table, tapi karena masih bagus dan bisa aku fungsikan, jadi aku tetap menggunakannya. Di sebelah sini ada dekorasi kitchen Madonna atau lukisan Bunda Maria sedang memasak di dapur. Karena aku suka banget masak, jadi tempat bumbu harus fungsional, praktis, dan sebisa mungkin estetis. Jadi suamiku membuatkan rak kayak gini. Semua bumbu masak ada di dalam kemasan aslinya. Nggak aku pindah-pindah ke dalam wadah-wadah yang estetis, kayak yang kekinian itu, karena menurut aku itu nggak fungsional, nggak praktis, dan malah boros. Asalkan ditata dengan baik, maka akan tetap terlihat rapi dan estetik sih menurutku. Bumbu dan garam ini pun gak aku pindahkan, tetap ada di tempat aslinya karena malah praktis nih, lihat. Cukup dibuka gini aja, tinggal dituang ke sendok atau masakan, udah deh. Kalau ada yang aku pindah ke dalam wadah itu adalah ini nih, MSG, karena dia kemasannya pouch dan rentan untuk berceceran. Terus yang di atas itu kecap dan saus, semuanya masih ada di botol aslinya, nggak ada yang aku pindahkan. Karena menurut aku semuanya berfungsi dengan baik, praktis, dan tetap estetik kalau ditata dengan rapi. Nah, di sisi seberangnya, di kabinet bagian atas ini, adalah tempat penyimpanan untuk perangkat makan pecah belah. Di sini aku menyimpan piring, gelas, mangkuk, mug. Penyangga kayu bagian tengah ini sebenarnya cukup mengganggu akses keluar masuk barang, tapi karena semua kabinet ini masih bawaan dari rumah aslinya dan kondisinya masih baik dan bersih, jadi aku tetap memutuskan untuk menggunakan kabinet ini sampai nanti kami bisa menggantinya dengan kabinet yang kami pilih sendiri. Aku menggunakan shelf atau ambalan untuk memanfaatkan ruang vertikal di kabinet ini. Jadi bisa menyimpan di bagian atas dan bagian bawah. Nah, yang di sini juga nih, aku pakai ambalan seperti ini. Dan aku juga bisa menyimpan tumbler dengan cukup rapi seperti ini. Di sebelah sini ada mangkuk untuk sarapan kami ya, sereal. Mangkuk-mangkuk kecil kayak gini kami punya agak banyak karena mangkuk ini fungsional juga kalau aku pas butuh untuk darurat tempat-tempat makanan. Nah, ini aku pakai. Terus kami juga punya piring kayak gini, cukup 4 piring saja. Dan pastinya aku pilih yang cantik dong. Di bagian paling atas tentunya aku pakai untuk nyimpan barang-barang yang paling jarang aku gunakan. Lalu di bawahnya ada microwave
Dan di atas microwave aku taruh beberapa piring lebar yang gampang aku akses kalau pas aku butuh tempat untuk naruh masakan, dan juga satu mangkuk besar kayak gini. Lalu di sebelahnya ada cobek. Aku belinya di pasar Indonesia di Amerika sini ya. Jadi aku bisa bikin ayam geprek deh. Di sebelah microwave aku taruh toaster. Terus di sebelahnya ini ada tempat beras. Tinggal dibuka kayak gini. Nah, di situ dia berasnya. Lalu di atasnya aku taruh dekorasi kecil yang nggak ada fungsinya sih, cuman karena dia cantik aku suka dan toh nggak makan tempat, jadi ya udah aku taruh di sini. Di bagian bawah sini ada mesin pencuci piring dan gelas atau dishwasher. Sebelum masuk ke sini biasanya cucian sudah aku rendam dulu. Lalu setelah dituang deterjen ke tempat sini dan dipencet tombol start, si mesin akan bekerja dan dia menggunakan air yang mendidih sehingga hasil cucian juga menjadi steril. Aku dan suamiku adalah pecinta tanaman, jadi kami naruh tanaman-tanaman hidup di dapur kami. Juga beberapa dekorasi cantik yang tidak makan ruang. Ini juga tanaman hidup ya. Sebenarnya yang aku pengen banget ganti adalah keran air ini karena udah jadul bawaan dari rumahnya dan kayaknya nggak praktis banget makan tempat gitu. Semprotan airnya sendiri, kerannya sendiri, tombol air panas dan dinginnya sendiri. Aduh, jadi ribet. Kalau keran yang model sekarang itu kan hanya butuh satu tombol, tinggal diputar kanan kiri untuk air panas dan dingin, lalu tinggal ditarik aja untuk penyemprotnya. Nah, itu yang aku inginkan, tapi karena semua renovasi dikerjakan sendiri oleh suamiku, jadi harus tunggu waktu luang dia. Lanjut ke kabinet di bawah kitchen sink. Lagi-lagi kayu penyangga di bagian tengah ini cukup mengganggu akses keluar masuk. Tapi ya karena kabinetnya bawaan dari rumah lama ya sudahlah ya. Nah, ini ada tempat sampah untuk daur ulang. Di sebelah sini aku pakai untuk tempat stok sabun cuci, spons, tisu dapur, dan semacam itulah. Aku memanfaatkan bagian dalam pintu kabinet untuk tempat penyimpanan kantong-kantong plastik kayak gini. Sebelumnya udah aku lipat dengan rapi dulu ya. Nih kayak gini. Jadi nanti ngambilnya gampang dan juga tetap rapi. Juga di sebelah sini aku pakai untuk tempat penyimpanan kantong plastik. Karena kami tetap butuh kantong plastik untuk penyimpanan sampah darurat, terutama di dalam mobil. Lanjut ke bagian sini, kabinet bagian atas adalah tempat aku nyimpan stok bumbu-bumbu instan dari Indonesia. Kayak gini, tepung bakwan, tepung ayam goreng, dan lain sebagainya. Lalu di sebelah sini, aku menyimpan vitamin dan suplemen. Bagi aku dan suamiku, asupan gizi termasuk vitamin dan suplemen itu adalah prioritas, jadi kami selalu menyediakan budget untuk membeli vitamin dan suplemen yang memang dibutuhkan. Di rak bagian atas ini aku menyimpan persediaan vitamin dan suplemen dan juga beberapa bahan makanan yang memang aku pakai untuk memasak. Rak paling atas isinya sudah pasti barang-barang yang paling jarang aku pakai. Di sebelah sini aku taruh rak piring supaya piring dan gelas yang keluar dari mesin pencuci piring kalau belum terlalu kering bisa aku taruh di sini dulu untuk ditiriskan. Dia juga extendable kayak gini ya. Selain MSG, gula dan tepung, barang yang aku pindahkan dari wadah aslinya ke dalam botol adalah minyak goreng. Karena di sini canola oil kemasan aslinya itu gede banget dan berat kalau ngangkat-ngangkat. Juga sering tumpah lebih banyak dari yang kita butuhkan. Jadi kalau ditaruh di botol kayak gini, pemakaiannya lebih terukur dan jadinya juga lebih hemat minyak. Ini adalah wadah tempat sisa minyak.
Ada penyaringnya juga, aku beli di Amazon. Tapi sejak minyaknya aku taruh di botol kayak gini, aku udah jarang pakai karena minyaknya bisa dituang sesuai kebutuhan. Di sebelah sini kami taruh tisu makan untuk hemat tempat. Nah, di sini juga ada beberapa bahan masakan lagi yang aku taruh di rak kecil kayak gini. Ini yang sudah aku pakai ya, jadi kalau pas aku masak, aksesnya gampang, praktis, tinggal comot dari sini. Kalau yang di dalam kabinet tadi, itu adalah stok. Kalau ini sih botol air minum aku yang biasa aku bawa ke tempat kerja. Nah, ini juga adalah tanaman hidup. Aku suka banget dengan potnya. Terus aku isi air. Tanamannya aku ambil dari tanaman gantung yang di depan jendela tadi ya. Aku taruh kayak gini. Terus ini adalah mesin filter air, jadi air di Amerika itu kita ngambil dari keran sudah bisa langsung diminum. Tapi kalau dimasukkan ke dalam mesin filter seperti ini, rasanya akan lebih segar. Caranya gampang banget, kayak gini tinggal diisi dengan air keran. Lalu dituang ke dalam mesin filter airnya, udah deh. Lanjut ke drawer yang sebelah sini, aku taruh bamboo divider untuk tempat alat makan, sendok, garpu, sendok teh, pisau roti, dan pisau masak. Semuanya fungsional, praktis, dan terlihat estetis. Di sini juga aku taruh klip dan karet gelang. Untuk kalau makanan sisa bisa aku klip atau aku karetin. Di sini juga ada band-aid atau plester. Jadi kalau ada luka gores atau luka iris pas masak, aku cepet ambil plesternya. Lalu di laci yang di bawah ini tempat aku taruh serbet-serbet makan, terus alat-alat masak yang besar kayak peniris gorengan gitu ya. Terus juga ada parutan. Dan juga alat-alat masak yang aku perlukan tapi aku pakainya nggak sesering itu. Nah, aku taruhnya di sini juga ada tutup-tutup untuk baking dan mangkok-mangkok aku. Nah, ini serbet makan aku lipat kayak gini supaya ringkas dan gampang nyimpennya. Dan aku nggak kasih tempat yang fancy atau gimana gitu. Aku susun seperti ini aja. Asal sudah dilipat rapi dan disusun dengan baik kayak gini, tetap fungsional, praktis, dan estetis. Kalau kalian mau tahu metode melipat kayak gini, nanti bisa aku bikinkan videonya. Lalu di drawer yang paling bawah, ini tempat aku nyimpan plastik-plastik yang diperlukan untuk seantero dapur, plastik sampah, aluminium foil, lalu plastik wrap gini untuk sisa makanan, juga plastik ziplock. Dan aku tetap menggunakan kemasan aslinya, nggak aku pindah ke kemasan yang lebih estetik dan kekinian karena menurut aku itu boros. Toh ini fungsional dan praktis sekali. Lalu di drawer yang di sebelah sini, aku berikan divider, lalu aku taruh ini ya, kayak sortel, apa itu bahasa Indonesianya ya, sendok sayur, terus capitan kayak gini. Alat-alat masak yang aku pakainya itu sering banget, hampir tiap hari, tiap kali masak. Di laci kabinet paling bawah, ini yang agak PR, karena dia sempit dan dalam, jadi aku kalau mau ngambil-ngambil itu agak repot. Aku sebenarnya pengen pasang railing yang pull out gitu, yang bisa ditarik keluar supaya nggak perlu merogoh-rogoh sampai dalam. Tapi sekali lagi suamiku belum ada waktu, jadi ya harus sabar dulu. Di sini aku taruh wadah-wadah makanan, tempat aku naruh makan siang, bekal untuk dibawa ke tempat kerja. Juga ada wadah-wadah untuk baking dan food prep. Terus di bawah sini aku tempatkan stok-stok tepung terigu, bihun, dan mie kering yang belum aku masak tapi aku gampang ngambilnya kalau mau masak mie atau bihun atau bakwan. Lanjut ke area sekitar kulkas. Di sini ada dekorasi yang juga fungsional, basket kayak gini. Di dalamnya aku taruh tas belanja reusable yang aku lipat kayak gini.
Karena aku berpikir daripada digantung-gantung gitu, tas-tas belanjaannya terlihat tidak rapi, jadi aku beli basket ini, terus tas belanjanya aku lipat dan aku taruh di dalam sini sehingga tampilan luarnya lebih rapi dan cantik. Memang agak ribet sih ngelipat tas belanjaannya, tapi nggak masalah. Karena hanging basketnya aku beli di Amazon, dapatnya sepasang. Nah, yang satu lagi aku taruh di sini dan aku tempatkan bunga-bunga dan tumbuhan kering yang cantik dan tetap bisa dipakai sebagai dekorasi yang praktis. Terus di sini ada papan whiteboard tempat aku nulis masakan-masakan dan suamiku bisa milih mau dimasakin apa. Cuman kita ganti-ganti juga kok. Kadang aku sekedar nulis grocery atau apalah. Lalu di sini di kulkas ini aku tempel magnet-magnetku dari hasil aku ngetrip ke seluruh penjuru dunia sebelum aku nikah. Lalu sesudah nikah juga sih. Kami tinggal di sini ya, Asheville, North Carolina. Nah, ini semuanya aku dapatkan dari hasil ngetrip aku. Kalau kalian ngikutin aku di Facebook, kalian pasti tahu kalau aku sangat suka banget traveling dan dulu pernah punya biro travel independence kecil. Di dalam freezer, aku naruh stok makanan seadanya, nggak berlebihan. Misalnya ada pizza beku, daging ayam, daging sapi, tahu beku, tempe beku. Ini susah banget ya nyari tempe di sini, jadi kebetulan kalau pas dapet aku langsung beli dan aku simpan di freezer. Juga ada udang. Lalu nih pete aku dapatnya di toko Asia di sini. Untungnya dia jual. Terus ada juga ini bakso, tapi aku kalau untuk bakso aku masak sendiri, aku bikin sendiri baksonya. Ini cuman untuk kalau bikin sup, jadi cuman aku iris kecil-kecil gitu aja dan bukan bakso sebagai hidangan utama gitu ya maksudku. Lalu di sini aku gantungkan serbet untuk lap cuci tangan. Terus di dalam kulkasnya itu isinya juga nggak berlebihan, cuman barang yang kami butuhkan aja. Telur, lalu yogurt. Terus di bawahnya ini ada tahu Jepang karena aku biasa bikin sapo tahu, suamiku suka. Jadi aku suka masakin sapo tahu seafood. Terus ini ada serai, belinya di toko Asia ya, kalau di toko bule nggak ada. Lalu seledri, bawang merah, bawang putih aku taruhkan di tempat kayak gini karena kalau ditaruh di luar udah gak ada tempatnya sih. Sejauh ini baik-baik aja kok aku taruh di dalam kulkas. Di sini ada ikan teri kecil-kecil yang doyan cuma aku, suamiku gak doyan. Terus ada juga bawang putih cincang, ini di toko bule ada. Kalau kebetulan aku mau masak dan tergesa-gesa aku tinggal pakai itu aja, meskipun gak seenak bawang putih segar. Terus ini aku taruh sayuran kayak pokcoy, kol, wortel, tomat, terong, dan pare yang kebetulan aku bisa dapat di toko Asia. Pokoknya yang standar-standar gini aja, bisa untuk stok masak selama 2 minggu karena biasanya aku belanja grocery itu per 2 minggu. Lalu di sisi sebelah sini, ini ada cabai, aku belinya di toko Asia ya. Tetap aku taruh di plastiknya, nggak aku pindah. Di sini ada kemiri, aku taruh di tempat kayak gini karena ngambilnya mudah. Terus di atas ini ada kayak keju dan yang pokoknya suka dipakai suamiku. Ada sisa bawang tadi di sebelahnya. Terus ini ada jus, ada santan. Terus ini ada bir, aku suka minum. Terus ada coconut water, aku belinya di toko Asia juga. Terus ada susu. Di bagian bawah sini ada segala macam saus atau selai atau apalah. Tapi ini yang pakai suamiku, jadi aku kurang tahu. Ini untuk masak-masakan Amerika dan Meksiko kalau pas dia mau masak. Jadi isi kulkas aku emang minimalis ya. Lanjut ke ruang makan alias dining room. Juga mungil tentunya. Nah, di sini aku kasih dekorasi kaca kayak gini. Dia tetap ada fungsinya karena aku suka ngaca di sini sebelum keluar rumah lewat pintu belakang. Jadi aku nggak perlu balik ke kamar hanya untuk ngelihat apakah outfit atau sepatu aku sudah oke. Bangku ini tempat kami melepas sepatu atau pakai sepatu kalau mau keluar masuk rumah. Lalu ditaruh di rak sepatu yang sini.
supaya rapi tapi tetap fungsional dan praktis, gampang diakses. Di bagian paling atas tentu saja aku taruh tanaman. Ini tanaman hidup ya. Aku belinya di Walmart. Ini kayak semacam sirih gading ya kalau di Indonesia. Lanjut ke area pantry. Karena rumah kami kecil, maka kami harus memanfaatkan dengan baik setiap space yang ada. Jadi pantry ini juga kami fungsikan sebagai tempat mesin cuci dan mesin pengering baju. Tadinya bukanya cuma kecil segini, hanya untuk pantry aja, tapi lalu oleh suamiku dibuatkan bukaan yang lebih lebar sehingga kami bisa merancang space kayak gini. Yang di bawah ini adalah mesin cuci. Terus di atasnya ini mesin pengering ya. Jadi kalau di Amerika itu baju yang dicuci sudah keluar dalam kondisi kering sempurna karena kita nggak ada jemur-jemur baju di luar kalau di sini. Terus di sini basketnya aku taruh ada 2 sebagai tempat penyimpanan Indomie dan tempat penyimpanan stok tisu dan disinfektan. Nah ini basket yang isi stok Indomie. Aku beli Indomie di toko Asia di kota aku, kebetulan mereka ada. Terus di basket yang satunya aku pakai tempat penyimpanan kayak gini, disinfektan wipes, terus tisu, dan beberapa hal yang lain. Semuanya aku kasih label, jadi nggak bakal salah untuk nyimpan barang atau ngambilnya. Di sebelah sini ada sudut untuk tempat sereal dan keperluan sarapan kami. Suamiku yang bikin sarapan. Sebenarnya sih aku pengen naruh sereal ini di wadah-wadah transparan gitu yang kekinian, tapi suamiku nggak mau. Dia bilang lebih praktis seperti ini, jadi ya sudahlah, karena dia yang bikin sarapan setiap pagi. Terus di sini juga tempat oatmeal kami. Sekali lagi suamiku yang bikin sarapan. Aku taruh di laci yang bisa digeser kayak gini. Terus di sini ada juga makanan-makanan instan Amerika yang suamiku suka bikin. Aku kurang paham itu apaan. Terus ini ada tempat snack untuk istri alias tempat snack aku. Makanya ada tempe, ada dorayaki dan beberapa snack lain yang aku suka. Bukan berarti suamiku nggak boleh ikut makan ya, tapi dia kan udah tahu makanan kesukaan aku. Jadi kalau dia mau ikut makan, ngambilnya di sini nih, di cemilan punya si istri. Ini aku punya kuaci loh. Di bagian bawah sini ada basket isinya snacks for husband, alias snacknya suamiku. Nah dia kan selera snacknya beda ya. Dia suka kayak cakes, terus makanan yang manis-manis gitu sebagai dessert. Jadi ya udah dia simpan di sini. Dan aku kalau pas kepengen nyemil ya tinggal aku ambil di sini. Di bagian yang paling bawah itu aku pakai untuk perlengkapan bersih-bersih rumah, kayak lap-lap kecil, terus ada sikat-sikat kecil. Terus pindah ke sisi sebelah sini, aku tempatkan fruit blender atau blender buah, terus drawer untuk miscellaneous atau item macem-macem, tinggal ambil di sini. Terus di sana ada stok canola oil karena di Amerika itu nggak ada minyak goreng sawit apalagi curah. Kita adanya minyak goreng canola. Terus di sini di bawahnya aku pakai untuk tempat stok gula, tepung, mie, saus, pokoknya stok-stok yang belum perlu dikeluarkan di area dapur, aku simpan dulu di sini. Di bagian bawah sini, aku taruh chemical untuk home care, jadi bahan-bahan untuk bersih-bersih rumah. Lalu yang di bawahnya ada car care, yaitu bahan-bahan yang kami perlukan untuk merawat dan membersihkan mobil kami. Terus yang paling bawah, ini aku taruh sabun cuci untuk laundry, pewangi pakaian, juga sapu dan pengki aku taruh di sini. Lanjut ke area dining table. Meja makan kami muat untuk 4 orang, bisa juga ditambah 2 orang lagi.
Untuk lantainya, sebenarnya kami pengen remodeling dengan mengganti lantai granit atau keramik, tapi karena suamiku belum sempat, ya sudah kami taruh karpet ini dulu. Lalu di dindingnya ada lukisan favorit suamiku, terus ada juga ini dekorasi kecil hadiah dari mertuaku. Dan di sini ada jendela, kita bisa lihat keluar. Untuk sehari-hari aku cuma taruh 2 placemat karena yang makan cuma aku dan suamiku. Nanti kalau kami ada tamu, aku tinggal tambahkan aja sesuai dengan jumlah tamunya. Ini adalah tanaman hidup, hadiah dari agen properti kami sewaktu kami beli rumah ini. Ternyata dia tumbuh subur banget. Lalu di sini adalah dekorasi yang sangat realistis. Aneka cake, nah ini dulu yang ngasih ibu mertua aku, dan ini adalah salah satu dekorasi paling aku sukai di rumah ini. Memang dia tidak ada fungsi, tapi karena sangat cantik dan estetik, lagi pula meja makan kami cukup luas dan ini tidak mengganggu sama sekali, jadi aku memakainya sebagai dekorasi di meja makan. Di sisi sebelah sini ada Alexa atau mesin dari Google, jadi kita bisa nyuruh-nyuruh dia. Ini ada vacuum cleaner kecil untuk aku bersihin remah-remah makanan dari meja makan. Yang warna-warni itu adalah M&M's. Suamiku kadang-kadang suka ngambil beberapa butir setelah makan sebagai dessert karena memang orang Amerika suka dessert yang manis-manis. Di dinding sebelah sini ada monitor untuk keamanan rumah kami. Lalu aku dekor dengan simple aja, hiasan-hiasan bergambar rumah Eropa dan juga pemandangan pantai di Eropa. Simple aja dan cantik. Di video-video berikutnya aku akan membagikan tips hidup minimalis ala aku di Amerika yang semoga bisa jadi inspirasi kalian di Indonesia. Sampai jumpa.